Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, Ibu cek dulu ya absensinya. Cahya Jelita, Satya Ikrar, Aditya Darmaika, izin. Dipa, Cynthia Pratnya, Emir, Adinata, Haryawira, Setiawan, Putri Nadia, Rizka Sila, Sri Wulandari, Dwi Erlangga, Gangga, Ari Sanjaya, Arta Kesuma, Brahmanta, Nova Adi, izin, dispen ya? Masih dispen ya? Oke. Reka Billy, izin. Satya tadi sudah izin ke Ibu. Dharma Diaksa, Revandra, Ananda, Andika, Arjuna, hadir Bu. Yuliantari, Raditya, Ada upacara nggak? Sinta Dewi, Deva, Raffi, Ayumira, Nawa Malini, Intan Melani, Sinta Ayu, Tirsa, Kania, Ayu Srianti, Arin, Aura, Cempaka, Ayu Dewi, Diandra, Tirta, Diana, Kikan terakhir. Oke. Ya, beberapa tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini, nggak masalah. Anak-anak karena cuacanya tidak begitu bagus, jadi tolong usahakan jaga kondisinya baik-baik ya. Cuci tangan yang teratur, bersih dengan sabun, tetap jaga prokesnya agar kita semua bisa sehat selalu. Astugfirullah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, oke? Agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan baik depannya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu kesiapan kalian. Sudah siap belajar hari ini? Alat tulisnya sudah? Oke, karena kita sekarang menggunakan teknologi, laptop dan HP-nya, dicek kembali koneksinya sudah oke? Jaringannya sudah siap? Ya, bagi yang nanti memerlukan charger untuk ngecas, silakan persiapkan juga alat-alatnya. Baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat, yaitu mengenai karakteristik dari fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan sedikit dulu. Karena kita dalam kurikulum merdeka, ada yang disebut dengan capaian pembelajaran. Jadi apa yang dijadikan tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar yang imajiner. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada dua. Jadi kalian dapat mengidentifikasi karakteristik fungsi kuadrat dengan benar, dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagaimana langkah kita dalam membelajarkannya? Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada 5 fase nanti ya. Fase 1 sampai fase kelima. Jadi kalian nanti akan menggunakan bahan ajar yang Ibu sudah kembangkan. Video pembelajaran juga, baik melalui YouTube dan Edpuzzle. Dan yang terakhir ada GeoGebra. Jadi nanti di sana kalian akan bisa eksplorasi apa sih yang menjadi karakteristik dari fungsi kuadratnya. Dan ditambah pula ada LKPD. LKPD-nya wajib setiap siswa harus kerjakan ya. Walaupun nanti kita akan diskusinya secara berkelompok, tapi tetap setiap siswa wajib mengerjakan dan wajib mengumpulkannya. Sudah dicek Google Classroom-nya di GC? Sudah. Oke, sekarang kita akan coba balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak kalian melihat sesuatu yang berbentuk melengkung? Siapa yang mau coba kasih contoh apa aja sih model-model bentuk melengkung dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kamu lihat? Siapa mau? Oke, Arta. Apa sih sesuatu yang berbentuk melengkung? Bisa dicabut sebentar? Oke.
Buka maskernya boleh. Ya. Jadi yang saya lihat dalam hidup sehari-hari itu biasanya parabola. Parabola, Ya, oke. Contohnya parabola TV maksudnya? Ya, nonton TV. Oke, ya. lagi. Terus jembatan. Oke, jembatan ada melengkung-melengkungnya ya. Ya. Lagi? Lagi saat kita menyemprotkan air itu kan ada lengkungannya. Oh, air Ya. gini ya, arah air meluncur air itu ya melengkung. Oke, benar sekali ya bahwa ternyata fungsi kuadrat itu sebenarnya sudah dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi sudah selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi tidak jauh-jauh dari matematika, itu tidak jauh-jauh dari kehidupan nyata kita ya. Nah, sebelumnya ingat kembali, ada yang tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat? Oke, Diandra, atau boleh dituliskan Diandra. Apa sih bentuk umum dari fungsi kuadrat? Nah, coba dituliskan fungsi umum dari fungsi kuadrat, bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya, begitu aja. Oke, kita lihat dulu. Yang lain gimana? Oke, Arin punya pendapat lain? Coba dicek. Ingat lagi ya bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, ini sebenarnya sudah pernah nih waktu SMP. Ada tambahan apanya? Fx. Oke. Terus yang sama dengan 0 itu dihilangkan apa enggak? Oke, Diandra bisa duduk di tempatnya. Nah, coba Arin jelasin sedikit. Apa sih yang bedain? Nah, kok tadi punya Diandra kayaknya keliru gitu? Kalau saya tinggal nambahin fx-nya aja sih, Bu. Fx itu simbol lainnya apa? Huruf apa? Z. Z boleh. Lagi yang lain? Kalau X boleh nggak? Enggak. Ya, berarti yang selain X ya. Jadi kalian harus ingat kembali ya. Kalau kemarin kita ngomong persamaan kuadrat benar sama dengan 0. Tapi kalau sudah ngomongin fungsi kuadrat, ya berubah lagi. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Arin. Ya. Oke, tadi Arta nomor berapa? Nomor 16 ya, sudah berani jawab. Oke, kemudian Diandra, ya walaupun salah kita apresiasi. 42. Terus Arin 38. Jadi ingat ya, setiap pembelajaran nanti seberapa aktif kalian pasti akan Ibu catat. Nah, nanti karena yang Ibu paling nilai adalah prosesnya. Seberapa besar usaha kalian dalam belajar matematika. Karena Ibu tahu kan tidak semua suka matematika nih. Nggak semua pinter matematika, tapi yang paling penting apanya? Usahanya, itu yang paling penting, oke? Nah, ini Ibu berikan bentuk umum fungsi kuadrat adalah, ya benar kata Arin tadi ya, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau biasanya fx itu kita ganti dengan huruf y. Boleh? Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, yang mana jadi A, yang mana jadi B, yang mana jadi C, itu nanti yang akan kita lebih gali kembali. Nah, sekarang lihat ya. Contoh fungsi kuadrat. Mungkin ada yang mau coba dulu. Nah, tambahan lagi nilai, siapa tahu ada yang mau. Ayo, contoh fungsi kuadrat, bebas angkanya. Buatkan fungsi, oke, Gesila. Bebas, yang penting dia adalah fungsi kuadrat. Kita cek, benar apa enggak yang ditulis oleh Gesila. Y sama dengan, ya. Oke, kalau Ibu tanya A-nya yang mana? Kalau untuk A-nya itu yang di bagian 2, B-nya bagian 3, lalu C-nya di bagian 4. Oke, yang lain gimana? Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat Gesila. Contohnya bagus sekali, lengkap ya. Oke, Gesila nomor 11. Oke, nah kita lihat sekarang. Ibu sudah berikan nih beberapa contohnya. Nah, ini termasuk contoh fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Ada yang tahu A-nya berapa? Angkat tangan. A-nya. Raffi? 1. B-nya? 0. Karena nggak ada ya. C-nya? 0 juga. Raffi nomor? 30. Oke. Nah, sudah bisa lihat ya? Ingat, yang jadi A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Sekarang yang kedua, fx sama dengan min x kuadrat. Apa A-nya? Angkat tangan. Oke. Brahmanta? Negatif 1. Negatif 1. B-nya? 0. C-nya? 0 juga. Nomor absen? 17. Oke.
Bisa melihat sekarang mana A, mana B, mana C? Oke, mungkin yang ketiga. Siapa mau? Apa yang ketahuan di nomor C itu, nomor yang ketiga itu? A, B, C-nya ada nggak? Yang lain? Yang mana A-nya? Oke, Revandra. Untuk yang persamaan kuadrat yang ketiga ya A-nya 1, B-nya negatif 2, terus C-nya 0. C-nya 0, betul. A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya 0. Kan tidak ada C-nya ya, berarti dianggap 0. Oke, Revandra nomor? Oke, 22. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu buat semuanya nih biar makin semangat. Oke ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak belajar apa sih kaitannya ABC itu ya. Nah, kalau ini kenapa sih bukan fungsi kuadrat? Oke, Diandra. Menurut saya kenapa itu bukan fungsi kuadrat? Karena bentuk umum fungsi kuadrat itu dikaitkan dengan adanya pangkat 2 Iya, dan itu pangkat nilai 2. paling tertingginya. Nilai tertinggi 2. Terus itu nilai tertingginya berapa? Itu 1, dia kurang dari 2, Bu. Oke, 1 ya, berarti dia bukan fungsi kuadrat. Oke. Nah, sekarang sudah mulai ingat-ingat lagi ya. Fungsi kuadrat itu seperti apa bentuk umumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase 1. Fase 1 itu mengenai orientasi peserta didik dalam masalah. Ini adalah fase pertama dari model pembelajaran problem based learning. Lihat di slide. Nah, permainan sepak bola tidak luput dari gerakan menendang bola jauh. Tendangan jarak jauh menghasilkan bola melambung yang arah geraknya membentuk grafik fungsi kuadrat. Bagaimanakah kamu menyatakannya dalam bentuk umum fungsi kuadrat? Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita akan coba gali-gali informasi dari sumber-sumber belajar yang Ibu sudah siapkan sebelumnya. Jadi, untuk fase keduanya, kita akan belajar dalam kelompok. Jadi, kita silahkan ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekali lagi, Ibu akan cek LKPD wajib dikerjakan oleh setiap siswa. Ya, jadi wajib dikumpulkan. Nanti kalian silakan bangunnya secara tertib. Ibu akan kasih petunjuk dulu untuk kelompok 1, duduknya di sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, silakan bangun, tertib ya. Jangan kegerusukan. Nah, pelan-pelan membawa barang-barangnya, HP-nya, laptopnya, dan alat tulisnya. Silakan Ibu berikan waktunya. Ya, bisa diatur posisinya, dibolak-balik. Kalau yang bertiga atau berempat bisa dibolak-balik. Kalau bertiga bisa sejajar. Nah, jadi tidak banyak memakan tempat ya. Oke, Gangga berberapa di sana? Bertiga. Oh, bisa jadi satu kursi aja dulu. Nah, iya, jadikan satu di sana. Ada yang kekurangan tempat? Revanda berberapa? Bertiga. Di sini siapa yang di belakangnya? Di sini siapa? Kosong. Sini. Siapa namanya? Deva. Deva sama ini berdua aja. Ini balik ke sana. Nanti yang di sini kan bisa balik ke sana. Ya, bisa di situ ya. Oke. Yang lain sudah. Deva, ya ngadepnya ke belakang ya. Oke. Oke, Ibu cek kembali tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11,
Sebelah kedua aja ya. Oh, dia nggak masuk ya. 12, 13. Oke, sudah semua dalam kelompok ya. Jadi kita akan ke fase ketiga. Silahkan kalian coba eksplorasi media GeoGebra-nya untuk mengerjakan LKPD-nya yang ada sudah Ibu bagikan di GC. Jangan malu untuk bertanya, baca bahan ajarnya, buka video pembelajarannya. Nanti Ibu akan keliling untuk membantu memecahkan masalah yang ada di LKPD. Oke, silahkan kita mulai diskusinya. Oke ya, itu tadi ya, geser-geser LKPD-nya. Oke, waktu diskusi mungkin Ibu berikan 20 menit ya. Jadi nanti selesai tidak selesai kita akan coba diskusikan kembali secara keseluruhan. Oke, ini ketika A kurang dari 0. Ya, sekarang coba cek A kurang dari 0. Ya, A aja. A-nya aja. Ya, bagaimana bentuknya? Oh, lihat bentuknya ya. Kira-kira udah semua A-nya dulu, A-nya dulu kurang dari 1 kurang semuanya A, B, C-nya A-nya aja. A-nya aja dulu. Nanti ada B-nya, nanti C-nya dan D-nya. A-nya dulu. Nolin dulu. Oh, boleh semuanya nolin, boleh, enggak apa-apa. Dicek-cek ya. Oke. Coba dilihat kalau A-nya kurang dari 0, kira-kira bentuk grafiknya gimana? Apa namanya? Iya, dilihat bentuknya. Kalau A sama dengan 0, ya, dibahasakan nanti. Dibahasakan dia itu bagaimana bentuknya? Misalkan bentuknya dia berada di positif itu grafiknya. Oh, coba lagi digeser-geser slide-nya. Coba lihat LKPD-nya. Kan ada 3 hubungan. A kurang dari 0, A sama dengan 0, sama A lebih dari 0. Ya, coba sekarang kalau A kurang dari 0, Diandra kelompok 1 ini pakai apa? Pakai A berapa? Coba dilihat tadi yang GeoGebra-nya. Pakai A yang berapa? Yang min berapa tuh? Min 0,4. Oke, coba satu orang gambarin di bukunya. Gambarin. Satu orang gambarin. Oh, gitu loh bentuknya setelah dipakai GeoGebra. Ini B-nya 0 tadi dulu ya, Bu. Nggak apa-apa, bebas, nggak masalah. Yang penting kita lihat A-nya dulu. Ya, coba gambarin. Ya, kalau A-nya kurang dari 0 kan begitu. Ayo, digambar dulu. Nah, orek-orek dulu gambar. Kayak gitulah kira-kira, strip gitu aja. Gambarnya dilihat. Ini yang A min 0,5. Ya, strip gituin aja. Gambar aja. Iya. Coba sekarang kalau A-nya sama dengan 0, gimana bentuknya? Ya, pelan-pelan. A sama dengan 0. Terus dikit. Oh, udah tuh. Satu lagi tuh gitu. Oh, tuh gitu gambarnya. Gambarin. Terus dia. Ya, gambarin. Terus A-nya lebih dari 0. Iya, harus kerjasama ya. Satu orang coba explore, nanti yang lain ganti-gantian aja. Ah, begitu. Udah gambar yang kedua. Yang kedua gimana gambarnya? Yang ketiga gimana gambarnya? Nah, kayak gitu dah dia. Kan beda kan? Ada yang begini, ada yang begini. Bahasakan. Berarti kalau A kurang dari 0, grafiknya gimana? Oh, grafiknya kayak dulu. Iya, gitu boleh. Yang penting bahasakan sesuai bahasanya dulu ya. Nanti Ibu akan cek. Oke, sudah ketemu kalau A-nya apa aja hubungannya? Kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka kemana? Terbuka ke bawah. Betul. Kalau A sama dengan 0, kita cek lagi. Bukan tegak lurus, namanya garis. Garis lurus. Garis lurus itu fungsi kuadrat nggak sih? Enggak, iya. Berarti kalau yang A sama dengan 0 bukan fungsi kuadrat ya. Karena itu nanti jadi syaratnya. Berarti kalau misalkan yang fungsi kuadrat harus A-nya boleh 0 apa enggak? Enggak boleh, iya. Oke. Jadi dia bentuknya garis lurus. Kalau yang lebih dari 0, coba lebih dari 0. Coba lebih dari 0 gimana bentuknya? Pokoknya kurang dari sama dengan lebih dari. Nah, gitu aja. Itu terbuka kemana? Iya, oke. Udah ketemu apa kesimpulannya? Iya. Kayak gini gimana sih? Betul? Masalahnya. Nah, coba lihat LKPD-nya. Udah di print. Apa yang terjadi kalau grafiknya A-nya kurang dari 0? Kurang dari 0 itu apa? Positif atau negatif? Kurang dari 0 itu ya negatif. Iya, coba digeser. Negatif. Udah min tuh belum? Bu nggak lihat. Udah ya? Oh, udah min. Iya. Nah, lihat bentuknya nih. Bagaimana grafiknya bentuknya terbuka kemana? Kalau negatif? Ya, ini kan dia gambarnya. Kamu geser yang di sini, ini geser. Geser A-nya. Sekarang coba ke 0. Nah, itu kan min semua. Coba sekarang ke 0-nya.
Pelan-pelan ya. Oh, nol. Kan beda tuh. Gambar apa tuh garisnya? Gambar dulu. Ya, gambar dulu. Coba yang lebih dari 0. Yang lebih dari Ya, lebih dari 0 kan lebih dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0,1 Boleh. Lagi. Nah, biar kelihatan. Nah, dia begitu. Terbuka kemana? Iya, buatkan. Nah, buat kalau misalkan A-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka kemana? Kalau sama dengan 0, bentuknya apa? Nah, kalau lebih dari 0 gimana? Kan beda-beda tadi? Ya, nah, nanti coba Setiawan dia digeser-geser coba. Oke. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 bisa belum? Udah sampai A kurang dari 0. Oke, yang pertama hubungan A dengan fungsi kuadrat. Coba A-nya geser kiri kanan. Kalau kurang dari 0 dulu. Iya, bagaimana bentuknya? Melengkung ke bawah. Oke, melengkung ke bawah. Terus kalau A sama dengan 0? Pasti 0 ya. Oh, belum. Apa itu ya? Jadi titik atau enggak kalau misalnya Bukan titik, hati-hati. Ini warnanya hijau. Oh ya, Garis lurus. Iya, kalau garis lurus tuh fungsi kuadrat bukan? Iya, berarti kalau misalkan fungsi kuadrat hanya yang dikurang dari 0 sama coba lebih dari 0. Mau nggak dia? Ya. Tapi bedanya apa kalau kurang dari 0 sama lebih dari 0? melengkung ke atas ya. Iya, oke. Nanti dibuatkan dalam bahasanya sendiri ya. Oke, Refrandra gimana? Coba dicek bisa ngadep ke sana tidak? Ke kamera. Ya. Kita lihat ininya. Coba di otak-atik. Explore sendiri. Oh, iya. Iya, GeoGebranya. Oke. GeoGebranya. Nah, apa sih kalau dibesarin aja? Nggak di maksimum aja, di maksimum aja. Jangan dikecilin. Iya, biar kelihatan. Oke. Kalau A-nya kurang dari 0 gimana bentuknya? Dia bentuk bukaan lengkungannya ke bawah. Lengkungannya ke bawah atau nama lainnya adalah terbuka ke Bawah. Iya, oke. Kalau A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya Coba sama digeser biar A-nya 0. Pelan-pelan. Lagi dikit. Lewat. Bentuk apa? dia membentuk satu garis lurus. Garis lurus tuh fungsi kuadrat bukan? Bukan. Oke, terus kalau A-nya lebih dari 0? Dia terbuka ke atas. Coba lihat. Digeser. Oke, betul. Jadi yang bikin beda adalah A kurang dari 0-nya terbuka ke bawah. Terus kalau A lebih dari 0-nya terbuka ke atas. Kalau A sama dengan 0? Membentuk garis lurus. Bukan fungsi kuadrat apa fungsi kuadrat? Bukan fungsi kuadrat. Bukan fungsi kuadrat. Oke, lanjutkan ya, nanti buatkan kesimpulannya. Ya, lanjutkan dengan yang B. Oke, gimana jadinya? Kalau A-nya kurang dari 0, bisa dicerahkan lagi dikit laptopnya, coba dicerahin dikit. FN. Ya, lagi. Iya, biar kelihatan. Oke, nah sekarang coba digeser-geser slide A-nya. Kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya gimana bentuknya? Nah, terbuka kemana dia? Ke bawah. Terbuka ke bawah. Kalau A sama dengan 0? Kalau A sama dengan 0, coba lagi digeser-geser. A sama dengan 0. Nah, apa itu? Garis apa itu? Ada melengkungnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia bentuknya apa? Garis lurus. Garis lurus itu fungsi kuadrat bukan? Bukan, ya. Berarti nanti A sama dengan 0 bukan fungsi kuadrat ya. Kalau lebih dari 0? Coba kalau lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, terbuka ke Atas. Oke, jadi udah tahu ya bedanya A kurang dari 0, A sama dengan 0, sama A lebih dari 0. Ya, buatkan LKPD-nya, buat kesimpulannya sedikit. Nah, terus nanti lanjutkan dengan masalah yang B. Bisa ya? Oke, bisa. Ini gimana, bisa? Ya, nanti cek ya, apakah grafiknya terbuka ke atas, terbuka ke bawah, apakah dia fungsi kuadrat boleh? Iya, kasih kesimpulan. Berarti kalau ya lengkapi kalau A kurang dari 0 gimana? Kalau A sama dengan 0 gimana? Ya, ulangi lagi dia. A lebih dari 0 gimana? Arta bisa? Masalah nomor 1? Ini Bu, mau tanya kesimpulannya. Ini mana ya? Mana? Ini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya gimana jadinya? Fungsi kuadrat itu kalau A-nya kurang dari 0, bentuknya ya yang tadi aja lagi. Nah, jadi kalau yang garis lurus tuh fungsi kuadrat apa bukan? Hah? Ini fungsi kuadrat apa bukan nih yang sama dengan 0? Ingat, sesuatu yang melengkung itu baru fungsi kuadrat. Kalau ini berarti dia bukan fungsi kuadrat. Jangan sampai dibilang fungsi kuadrat. Ya, bukan fungsi kuadrat. Lanjutkan nanti yang B-nya ya. Oke.
Kelompoknya kayak Sila gimana? A kurang dari 0 terbuka kemana? Ke bawah. Oke, A sama dengan 0? Bukan fungsi kuadrat kan, soalnya kalau fungsi kuadrat itu syaratnya dia tuh benda yang melengkung. Ya, melengkung ya. Berarti itu apa? Gambar apa itu? Gambar kurva lurus. Garis lurus. Oke. Kalau lebih dari 0? A-nya? Oke, nanti buatkan kesimpulan ya. Yang lain coba-coba ya, geser-geser A-nya. Sama nggak dia bentuk-bentuknya? Oke, gimana? Oke. Kalau A-nya kurang dari 0, coba lihat gambarnya. Terbuka kemana sih? Ke bawah. Ke... Ya, coba geser aja. Geser aja A-nya itu ke kiri. Kan kurang dari 0 ke kiri. Iya, oh itu bentuknya gitu. Nah, udah. Kalau A sama dengan 0? A sama dengan 0? Oh. Mana sama dengan 0? BC-nya boleh kok bebas-bebas, nggak masalah, biar gampang ngelihat nanti. Oh. Warna hijau ya garisnya. Garisnya gini nih. Nah, garis apa itu? Garis lurus itu fungsi kuadrat bukan? Ingat kalau fungsi kuadrat kan yang melengkung. Dia melengkung bukan? Bukan, berarti kalau A sama dengan 0 dia bukan fungsi kuadrat. Iya, terus kalau A lebih dari 0? A lebih dari 0. Ya bebas, enggak banyakin aja boleh. Terbuka? Iya, terbuka ke atas. Nanti buatkan kesimpulannya ya. Kalau A lebih dari 0 gimana? A-nya sama dengan 0 gimana? A-nya lebih dari 0. Jadi kalau fungsi kuadrat kan nggak mungkin garisnya tidak melengkung. Ya, jadi yang tadi bukan termasuk fungsi kuadrat. Oke, lanjutkan yang B nanti ya. Gimana? Ayo. Dicerahin dikit. Nah, dicerahkan sedikit. Nah, biar bisa dicerahkan lagi sedikit. Oke. Ya, kelompoknya Arjuna. Lihat Ibu dulu. Kalau A-nya kurang dari 0 gimana bentuknya? Grafiknya terbuka kemana? Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Oke. Terus kalau A-nya sama dengan 0. Coba di otak-atik dulu. A-nya sama dengan Coba gitu. 0. Pas ya. Oke. Belum. Iya, dikit. Harus pelan-pelan, Mas. Gambar apa itu? Gambar Fungsi kuadrat bukan? Apakah melengkung bukan? lurus. Garis lurus. Garis lurus fungsi kuadrat bukan? Bukan. Iya, berarti kalau A sama dengan 0 dia bukan termasuk fungsi kuadrat. Kalau A lebih dari 0? A lebih dari 0? Ke kanan. Ya, coba lihat. Nah, terbuka kemana? Ke atas. Ke atas. Oke, silakan buat kesimpulannya. Udah bener ya. Nanti silakan lanjutkan dengan yang B. Geser-geser aja. Gantian nanti ya, biar bisa menggunakan ini. Oke. Yang A bisa? Kalau A-nya kurang dari 0. Nah, apa jadinya grafiknya? Terbuka ke Ini ke kanan ya sih, Bu? kurang dari 0 tuh ke kiri apa ke kanan? Ayo. Negatif atau positif? Oh, negatif. Iya, negatif berarti ke kiri. Ya, pelan-pelan. Oke, itu dah ke kiri. Terbuka kemana grafiknya? Ke kiri, Bu. Terbuka ke betul, terbuka ke bawah. Kalau A sama dengan 0? Kalau A sama dengan 0 dia garis lurus, Bu. Garis lurus berarti dia fungsi kuadrat apa bukan? Bukan. Ya, lanjut kalau A-nya lebih dari 0. Terbuka ke Atas. Iya. Jadi kalau lebih dari 0 tuh boleh ya, boleh 0,1, 0, geser lagi. Boleh, geser lagi terus. Geser lagi boleh. Iya. Oh, terus dia begitu aja kan? Terbuka ke Atas. Iya, nanti buatkan kesimpulannya. Berarti di A sama dengan 0 nih dia fungsi kuadrat atau bukan? Oh, Itu aja yang poin pentingnya ya, bahwa fungsi kuadrat nggak mungkin A-nya A-nya sama nggak mungkin, iya, nggak Lebih mungkin dari A-nya 0. Harus lebih dari 0 atau kurang dari 0. Harus yang melengkung-melengkung. Nah, udah diisi tinggal. Lanjutkan dengan yang B dan C terus ya. Brahmanta, gimana? Sudah ketemu kalau A-nya kurang dari 0 bentuknya gimana? Kurva membentuk ke bawah. Terbuka ke Oke, betul. Kalau A sama dengan 0? Membentuk garis lurus. Coba. Coba dicek. Oh iya, betul. Apakah dia fungsi kuadrat? Iya. Fungsi kuadrat bukan. Kalau garis lurus bukan. Sama 0. Iya, karena dia Tidak sama dengan 0. iya, harusnya fungsi kuadrat tidak sama dengan 0. Betul, karena dia harus melengkung ya, sedangkan itu garis lurus. Kalau lebih dari 0? A-nya lebih dari 0? Terbuka ke? Terbuka ke atas. Iya, betul. Oke, silakan dibuatkan kesimpulannya. Oke, Raffi gimana kelompoknya sama Tirsa? Kalau A-nya lebih dari 0 apa jadinya? Lebih dari 0. Grafiknya terbuka ke lebih dari 0. Lebih dari 0 ke atas. Iya, ke atas. Senyum dia ya. Kalau sama dengan 0? Sama dengan 0 nggak terbentuk. Kenapa? Gambarnya apa jadinya? Nggak ada ini. Nggak ada. Gambarnya garis apa? Melengkung apa? Garis apa? Coba. Oh, garis apa tuh? Garis lurus. Iya, garis lurus bukan fungsi kuadrat. Iya, betul sekali. Kalau A kurang dari 0?
Kalau A kurang dari 0 ke bawah. Iya, terbuka ke bawah. Oke, lanjutkan ya. Oke, iya, Diandra. Kurang lebih seperti ini Bu ya. Ya, boleh. Dah, lanjutkan buat kesimpulan. Kesimpulan Ya, rangkuman dari sana ya. Dia fungsi kuadrat tuh kalau A-nya kurang dari 0 sama lebih dari 0 aja. A-nya nggak boleh 0. Iya. Oh, udah. Iya, lanjutkan yang B. Oh enggak, kayak gini misalkan kayak jika A-nya 0 maka grafnya ke Boleh tambahkan segitu boleh juga. Yang penting sesuaikan bahasanya. Kan semua rangkum jadi satu di sana. Ya. Oke. Lanjutkan ke B ya, silakan. B, C, D. Ya, silakan. Yang lain lanjutkan ya. Masalah yang pertama hubungan nilai A-nya, hubungan nilai B-nya, nilai C dan nilai D. Ada 4 yang kita harus coba eksplorasi kira-kira gambarnya seperti apa. Tidak ada yang hitung-hitung kan ya? Semua pure gunakan teknologinya. Coba-coba ganti-gantian. Kalau pakai HP-nya agak ngandet, pelan-pelan ya. Karena memang kalau kendalanya teknologi kan biasanya di sana. Tapi tidak masalah, coba aja. Kita masih punya banyak waktu untuk diskusi. Ibu mau tanya, ini kan kita kan buat Yang B sekarang? B, bukan? Iya. Coba B-nya yang kurang dari buat nilai A-nya kan 2 kan? bebas, nilai A itu bebas. Oh, yang penting B-nya aja yang kita cek. Oh. Nah, coba yang B-nya sesuai petunjuknya. B-nya geser-geser. Coba lihat. B-nya min di sini. B-nya 0 coba. 0 di setengah-tengah. Coba yang B-nya positif. Ya. Ya bebas, berapa aja boleh. Apa yang bikin beda? Kiri dia. Apa yang bikin beda? Letak simetrinya. Tadi yang kalau kurang dari 0 di sebelah mananya sumbu Y? Sebelah kanannya apa sebelah tengahnya apa sebelah kirinya? Ini kenapa bisa min 0,5? Oh, ini kan karena perhitungannya. Perhitungannya ada titik potong, ada titik puncak. Nah, kita nggak usah ngelihat itunya. Kita lihat gambarnya aja. Perhatikan gambarnya saja. Nah, berarti lihat sumbu simetrinya kan berubah dia. Gesernya kemana? Ke kanan? Apa ke tengah? Apa ke kiri? Kalau min dia. Kalau min kemana? Oke. Min ke kanan, mana dia minnya? Ya, betul. Gedein dikit ya, biar jelas nih. Coba gedein aja. Ya, boleh. Nggak masalah. Coba 3. Geser kemana? Oh, kan betul. Nah, coba kalau 0. Kalau 0 pas di mana? Pas di sumbu. Iya, sumbu. Sumbu apa yang tegak tuh? Vertikal. Vertikal itu sumbu apa namanya? Iya. Iya, sumbu Y. Kalau positif? Kalau positif gesernya kemana? Ke sebelah kirinya apa sebelah kanannya? Positif kiri. Iya, udah ketemu sudah. Jadi gesernya tinggal kanan, kemana? Tengah, tepat apa ke kiri? Iya, lanjutkan. Yang B sudah? Yang B sudah. Nah, apa dapatnya? Gesernya ke kanan, pas di sumbu Y apa ke kiri? Gitu aja, tinggal kanan, kiri, apa tengah-tengah. Kalau lebih dari 0, kalau kurang dari 0 ke kanan. Kanan, oke. Kalau sama dengan 0? Pas di sumbu Y. Kalau ke lebih dari 0? Atau di sebelah kirinya. Pakai aja biar gampang, kanan, gesernya kanan atau kiri. Ya, kanan ke kiri. Kalau A tadi kan bukanya ke atas atau ke bawah. Kalau B-nya gesernya kanan apa kiri. Dilihat dari sumbu Y-nya. Ya. Oke. Bisa dicerahin deh, Pak? Dicerahkan layar laptopnya dicerahkan. Agak ke tengah bisa dicek. Udah telah banget ya. Oke, ya dah segitu dah. Oke. Coba B-nya sekarang. Kita lihat pergeserannya. Kalau B-nya kurang dari 0, geser ke mana? Kiri apa kanannya? Ya, betul. Kalau sama dengan 0? Sama dengan 0 dia lurus. Pas di sumbu Y, betul. Kalau lebih dari 0? Lebih dari 0 Geser ke ya. Oke. Dah dapat. Devandra, geser lagi. Iya. Silahkan yang B-nya dapat gimana? Kalau B-nya lihat pergeseran nilai B-nya. Kalau dia lebih dari 0, apa lu lebih dari 0 ya? Ya, lebih dari 0 dulu. Gesernya ke mana? Ke kanan apa ke kiri? Kanan, oke. Kalau sama dengan 0? Sama dengan 0 sini. Pas di tengah-tengah apa? Sumbu apa namanya itu? Sumbu titik musik. Sumbunya Ibu lihat. Yang tegak itu namanya sumbu? Iya, sumbu Y. Terus kalau yang min? Kalau min geser ke mana? Geser ke sebelah mananya sumbu itu? Ke kiri. Ya. Jadi kalau misalkan B itu lihat dari gesernya ya, kanan apa pas dia
atau kiri? Sesuaikan lagi sana. Oke, bisa ya. Bisa? Kalau B itu dipengaruhi, misalkan grafik di sebelah kanan sama di sebelah kiri sumbu Y-nya itu dipengaruhi oleh nilai A juga ya? Iya nantinya, karena nanti kan yang dilihat B-nya itu adalah pergeserannya. Kalau A itu tadi apa? Terbuka ke atas sama ke bawah, itu aja yang beda. Nah, apakah nanti dia, coba kalau dia min sama min, berarti letaknya di sebelah kiri. Coba min sama plus, Letak di sebelah kanan. pasti gitu dia ya, dicek-cek nanti sana. Oke? Ya. Oke. Ada yang menonton video ibu? Ada yang menonton video ibu? Ari, nonton video ibu tidak? Sedang nonton video tidak? Video. Oke, Geulan lagi nonton video? Oke, coba dibuka, coba kita tunjukkan ke kamera. Bagaimana sih videonya ibu? Ayo bangun. Nah, silahkan bangun. Kemana bisanya? Ya, boleh pinggir dulu. Ya, ditampilkan videonya. Tampilkan videonya. Nonton videonya. Oke. Iya. Oke ya. Ada yang baca bahan ajarnya ibu? Oh, ini sudah baca. Ayo, silahkan. Oke, sambil baca diperlihatkan. Bisa tidak dia dibuka ya? Dibuka slide. Oke. Oke, coba dibukakan. Ini bahan ajarnya. Iya, buka. Oke, iya. Sip. Oke. Ada yang sudah ngetik di LKPD-nya? Sudah ngetik belum? Ada yang coba ngetik belum? Masih. Ada yang sudah ngetik belum? Ini sudah ngetik bukan? Bukan. Belum. Belum. Ya, nanti coba diketik. Oke. Cerahkan dikit ininya ya. Cerahkan dikit laptopnya. Oke, coba diketikkan. Oke, ya. Oke, ada empat masalah ya. Hubungan nilai A sudah semuanya ibu lihat, sudah bisa melihat bentuk grafiknya. Hubungan nilai B beberapa sudah selesai ya. Gesernya lihat ya, gesernya ke kiri, ke kanan, atau pas dia di sumbu Y-nya. Ya. Kalau yang C ada yang sudah sampai C rasanya, naik apa turun? Nah, lihat di sana dia ya. Dicek-cek kembali hubungan nilai C-nya. Oke, sila sudah? Yang C? Coba cek. Iya. Raffi sudah? Oke. Buat diskriminan nantinya. Oke, D-nya diskriminan itu adalah, coba lihat tadi GeoGebranya, nilainya ini. Nah, jadi kamu otak-atik ABC-nya. Oh, biar Mau, iya. Nah, boleh pakai ketik aja, biar nggak susah. Di sini ketik. Nah, boleh geser-geser. Biar mau D-nya apakah min? Nah, positif apa? Mana udah min ya? Belum. Bunda. Oh, itu min. Nah. Ya, clue-nya adalah sumbu X. Nah, lihat apa yang terjadi di sumbu X-nya. Ya. Oke, udah sampai di yang C udah? Ya, boleh sampai yang B. Yang B, oke. Yang B sudah ya, gesernya, geser kiri, geser kanan. Kalau B-nya kurang dari 0, dia kemana? Dia gesernya ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalau min kurang dari 0, lihat coba. Oh, di mananya sumbu Y tuh, kiri. Gedein aja lah, digedein biar kelihatan. Maksudnya yang besar gininya. Mana dia ya? Oh, itu di sana. Coba kalau B-nya sama dengan 0. B-nya 0. Ya, ganti B-nya dengan 0. Oh, tuh pas di sumbu Y. Nah, tadi yang min di mananya sumbu Y? Di kanan atau di kiri? Coba lihat lagi yang positif. Nah, jadi kalau kamu mau mencari kesimpulan harus ngecek ketiganya dulu. Jadi biar lihat bedanya. Itu kemananya? Kiri. Iya. Hati-hati, agak kebalik dia. Kalau kurang dari 0 berarti tadi gesernya ke
Kanan. Kalau sama dengan 0? Pas. Kalau kurang lebih dari 0? Di sebelah mananya sumbu itu? Lebih dari 0? Iya, itu dia pergeserannya ya. Kanan, tengah, ya, dicek. Bramanta gimana? B sudah? B-nya itu adalah melihat ininya ya, melihat pergeserannya ke kanan atau ke kiri. Kalau kurang dari 0 lihat, oh kemana tuh? Oh tidak, udah geser ke kanan sumbu ya. Kalau sama dengan 0? Sama dengan 0? Pas, iya, tepat di sumbu ya. Kalau lebih dari 0? Lihat ya pergeserannya, terus lihat ya, geser ke kiri. Iya, ke kiri sumbu. Itu dia ya, geser kiri kanannya. Ya, silahkan lanjutkan. Sampai D nih, kita sampai D nih. Ibu kasih waktu lagi 10 menit ya. Nanti kita akan coba diskusikan dan coba di laptopnya Ibu kira-kira bagaimana sih eksplorasi GeoGebranya. Siapa tadi yang angkat tangan? Arta, ya. Oke. Laptop Ibu ini. Oh, sudah terrecord. Yang beda? Udah sih, Bu. Kurang dari 0, dia letaknya di mana? Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu di sebelah kanan. Sebelah kanan, oke. Terus kalau sama dengan 0, pas di tepat, oke, dah katanya tepat. Terus lebih dari 0 di sebelah kiri. Iya, oke. C-nya sekarang. Nah, C-nya atas, bawah, apa tengah? Nah, gitu aja sekarang. Silahkan. Yuk, C-nya. Iya. Penggunaan bahasanya. Oh, enggak masalah ya. Apa kalau lebih dari 0? Bapak ada garisnya motong sembunyi ke bagian kiri gitu, Bu. Bukan memotong bahasanya. Pindah garisnya. Pindah garis ke bagian atau boleh sumbu simetrinya terletak di sebelah mana. Boleh juga, jangan motong. Nah, kalau motong tuh nanti di D. Di D baru kelihatan dia memotong bahasanya ya. Pindah-pindah garis saja dia, geser kemana? Kanan, kiri, bawah. Adin sudah yang C? Sudah. Kalau C lebih dari 0, ke atas atau ke bawah atau pas dia? Lebih dari 0 itu ke atas. Iya, ke atas. Ya, berarti di atas sumbu Y. Sumbu X dia, oke boleh. Terus atau di Y positif boleh juga bahasanya. Terus kalau yang kurang dari 0, di Y negatif. Di bawahnya sumbu X, itu maksudnya. Oke, ya boleh. C udah. Sekarang D. Oh, lagi satu terakhir D. Sudah? Yang C? Oke, sudah C. Gimana C-nya? Kalau C-nya kurang dari 0? Kalau C kurang dari 0. Iya, C-nya kurang dari 0, dia gesernya kemana? Ke bawah. Ke bawah, berarti di Y negatif. Oke, kalau Y sama dengan C-nya 0? C yang 0 dia bergerak ke atas. 0-nya dulu, nah pas dulu di 0. Kalau 0 tuh harus pas tepat dulu dia harusnya. Coba pelan-pelan. Iya, lagi dikit. Ya, pas di sumbu X. Iya, sumbu X atau sumbu Y atau titik pusatnya ya. Iya. Di Y-nya 0. Terus kalau lebih dari 0 dia positif. di positif. Oke, lanjut sekarang yang D. Nanti D-nya ngeceknya di sini ya. Diskriminan. Nah, ini nilainya. Jadi kamu atur-atur aja ABC-nya. Nanti clue-nya adalah kalau untuk diskriminan lihat titik potong terhadap sumbu X-nya. Coba sekarang atur nih, lihat ya. Ini berapa nih D-nya? 3, min ya, berarti min di sini ya. Ya. Lihat, dia ada nggak titik potong terhadap sumbu X? Nggak ada. Nggak ada. Coba sekarang otak-atik nilainya. Up. Nilainya positif apa negatif? Positif. Positif tuh ada berapa banyak titik potong di sumbu Y? Sumbu X 2, oke. Terus kalau yang 0, coba cari biar dia 0. Ya, geser. Ya, lagi terus. Nah, geser aja ya. Lagi? Belum 0? Udah maksudnya. Oh, ini loh maksudnya. Iya. Nah. Berapa punya titik potong di sumbu X? 1. Iya, nah itu dia. Jadi kalau A-nya tadi kan terbuka ke ya bentuknya, B-nya geser ke kiri kanan, C-nya geser ke bawah atas, D-nya titik potong sumbu X-nya. Oke, udah selesai. Devandra gimana D-nya bisa? Masih di C. Masih di C. Oke, lihat C-nya. C lebih dari 0 di mana dia? Geser ke? Dia geser ke atas. Oke, kalau sama dengan 0? Dengan tengah-tengah. Tengah-tengah berarti pas ya di sumbu Y-nya, oke. Kalau yang lebih dari kurang dari? Kurang dari itu dia di bawah. Di bawah, oke. Lanjutkan dengan D-nya. Ya, D-nya nanti ceknya di sini ya, nilai diskriminan. Ya, D-nya. Anak-anak silakan untuk yang terakhir, untuk masalah yang D itu kan diskriminan. Ingat waktu SMP,
D itu berkaitan dengan rumus B kuadrat min 4 AC ya. Jadi kalau misalkan D itu adalah B kuadrat min 4 AC, ya silahkan diatur ABC-nya. Ya, silahkan diatur ABC-nya biar mau nanti nilainya diskriminan. Ada letaknya di bawahnya itu ya, ada bacaan diskriminan. Nah, sesuaikan dah apakah D-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0, atau D-nya kurang dari 0. Nah, lagi satu aja. Jadi kalau kamu sudah tahu nanti bentuknya harus ya melengkung bagaimana, apa sih kaitannya dengan diskriminan itu. Ya. Ini D. D yang D. Nah, yang mana? Masih yang C, Bu. Masih yang C ya, geser Kita C ya. Ya udah. Udah, ini apa? C-nya min ya? Ya min 5. Ya, lihat. Dah. Lebih ke bawah gitu. Ke bawah, betul. Sekarang kalau sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Atau di garis sumbu X. Ini Sama dengan AB-nya 0. harus Itu bebas, itu bebas kok. Enggak, bebas saja. Berarti dia C-nya dia pas ya, tepat dia di sini kan. Nah, di sumbu tuh, tepat di sumbu Y-nya itu lihat. Nah, terus coba kalau naikin kemana dia arahnya? Ya, berarti naikin lah. 5 boleh. Nah, naik ya kan ya, berarti patokannya di sini. Atau boleh pakai sumbu X juga dijadikan patokan, boleh, bebas. Yang penting naiknya. Terus apa? Kalau yang D tadi yang X-nya apa? Kan ini 5. Contoh. Ya misalnya min 5, ya. Tapi kenapa di 5? Mana min 5? Mana? Ini misalnya gini. Oh, kalau nilai yang di sini sama di sini. Oh, bukan, ya karena itu kaitannya dengan titik potong ini 0,5. Belum itu nanti. Kita hanya melihat gambarnya aja dulu. Ya, nanti medianya ini bisa dipakai waktu kita menggambar grafiknya. Kita lihatnya gesernya ke atas, apa ke tengah, apa ke bawah gitu. Yang D-nya nanti lihat dari sumbu X-nya dia motongnya berapa titik sih? Ya, di sana ya. Ini gimana sih cara nyari yang D itu? Nah, ini lihat di sini D-nya. Oh, ini D-nya 0. Tapi giniin dulu. Nah, geser-geser dulu. Otak-atik dulu dia D-nya. Ya. Iya, ini D-nya namanya diskriminan. Ya, jadi yang di otak-atik ABC-nya. A-nya jangan A0, kan A0 bukan fungsi kuadrat. Oh iya. Nah, A-nya geser dulu. A-nya geser dulu, iya. Nah, itu udah kelihatan. Lihat. Apa nih? Min. Kalau min begitu. Di sumbu X-nya ada berapa titik nih? Coba lagi geser-geser. Coba lagi geser-geser. Dapetin dia biar positif atau biar dia terus biar nggak kelihatan itu, kurang kelihatan, gedein dikit. Mungkin B-nya dimainkan. Ya, kan kelihatan sudah. Apa nih? Positif? Positif. Berapa ada titik di sini? Iya, coba lagi yang nah sama dengan berapa ada titiknya. Ya, dicek di sebelah sana. Ingat yang terakhir, kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang di awal tadi Ibu kasih. Kalau dia melambung ya, gerakan tendangan bola, kira-kira bentuknya seperti apa? Sesuaikan dari LKPD-nya yang terakhir. Coba lihat LKPD yang terakhir. Ya, bisa milih ya. Kalau melambung tuh berarti bentuknya seperti apa, nilai A-nya gimana? Ya, bebas di sana. Boleh, yang penting cocok dia dulu. Kalau melambung tuh yang mana? Pilih. Ya, jelaskan nanti alasannya ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Nanti kita coba presentasikan beberapa hasil dari temannya. Ya, nanti kita akan coba juga menggunakan GeoGebra-nya. Oke, kalian bisa nanti langsung ya eksplorasi di laptop Ibu di depan. Nah, kira-kira benar nggak hasil diskusinya? Oke, Ibu kasih waktu lagi sedikit ya untuk menyelesaikan beberapa. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi untuk mengefisienkan waktu juga, lebih kita tekankan lagi. Yang paling penting adalah bagaimana bentuk grafiknya. Kalau sudah ngomongnya grafik fungsi kuadrat, itu dia. Ya. Oke, untuk yang masalah pertama. Masalah pertama berkaitan dengan hubungan nilai A. Siapa yang mau coba ke depan dan jelaskan? Oke nih, yuk. Emir ya? Emir, oke, silakan Emir. Oke, boleh nanti dituliskan
di papan kalau A-nya kurang dari 0 jadinya apa? B-nya A-nya sama dengan 0 jadinya apa? Boleh gambar atau langsung pakai ini aja. Langsung pakai GeoGebranya aja. Nanti gininya dituliskan saja. Oke, Emir nomor berapa? 6. Boleh digambarkan secara kasar dulu. Nanti kita coba di GeoGebranya. Yang lain cocokkan ya. Oke, yang pertama, masalah pertama hubungan nilai A terhadap gambar grafik fungsi kuadratnya. Ya, ketika A apa duluan? Kurang dari 0, oke. Ya, yang sikat saja. Biar to the point langsung. Mir pakai tanda panah aja, Mir. Tanda panah biar nggak banyak ngabisin tempat. Ya. Grafiknya bagaimana? Melengkung. Oke, coba Emir langsung gini kan, satu-satu dulu. Yuk jelaskan dulu. Jadi ketika A-nya itu kurang dari 0 atau dia nilainya negatif, maka grafiknya itu akan melengkung terbuka ke bawah. Oke, coba di GeoGebranya otak-atik langsung, pakai laptopnya Ibu. Ya, Ibu yang bantu nanti menyimpulkan kalau begitu. Ya, biar sambil menjelaskan ya, Emir ya. Katanya kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Oke, ini yang pertama itu ada A kurang dari 0, A sama dengan 0, dan A lebih dari 0. Oke, kita akan coba apa jadinya. Oke, Emir bisa langsung coba, bisa langsung dijelaskan. Nah, oke, ulangi yuk. Kalau A-nya itu kurang dari 0, jadi grafiknya tuh bakal melengkung kebuka ke bawah kayak di gambar. Terbuka ke bawah. Kalau sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 dia bakal membentuk garis lurus. Kita cek. Ya. Garis lurus. Oke, garis lurus. Yang lain sama ya. Kalau A sama dengan 0 jadi garis lurus. Itu fungsi kuadrat bukan? Fungsi kuadrat? Bukan. Bukan karena fungsi kuadrat A-nya ya? 0. Iya, karena A-nya 0. Kemudian kalau lebih dari 0? Kalau lebih dari 0, ya. Grafiknya bakal melengkung terbuka ke atas. Ya, grafiknya terbuka ke atas. Yang lain bagaimana? Sama? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Emir. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Betul ya? Jadi kita punya 3 bentuk. Kalau A-nya kurang dari 0, katanya grafiknya terbukanya ke bawah, manyun. Nah, kalau orang bilangnya manyun ya. Nah, ini yang kurang dari 0. Kalau A-nya sama dengan 0, apa tadi? Garis lurus. Apakah dia fungsi kuadrat? Bukan. Kalau A-nya lebih dari 0, terbuka? Terbuka ke atas ya, tersenyum. Nah, modelnya seperti itu. Paham ya? Aman, gampang ya yang A. Sekarang yang B, kita lihat pergeserannya. Siapa mau coba yang B? Kita langsung di sini ya, langsung eksplorasi GeoGebranya. Oke, Diandra. Ya, pakai laptopnya Bu Guru aja. Ya, oke, itu masalah yang kedua. Kita lihat hubungan nilai B, terlihat dari gambarnya apakah dia bergesernya bagaimana. Oke, silakan Diandra, dicobakan. Kalau B-nya, pertama kita lihat B-nya yang kurang dari 0. Oke, boleh. Kurang dari 0. Apa jadinya? Oke, kita lihat B-nya kurang dari 0. Ya, silakan jelaskan. Jadi, jika B-nya kurang dari 0, seperti di depan ini bisa kita lihat. Nah, dia tuh garisnya atau sumbu simetrinya berada di sebelah kiri. Belah kiri apa kanan? Kanan. Kanan dari sumbu apa? Sumbu Y, Bu. Iya, sumbu Y dilihat ya. Bahwa sumbu simetri dari fungsi kuadrat itu terletaknya di sebelah kanannya. Oke. Kalau B sama dengan 0 gimana? B sama dengan 0. Ya, geser-geser terus. Ya, up.
Di mana? Jadi kalau misalkan B-nya itu sama dengan 0, maka dia sumbu berarti garisnya itu tepat berada di sumbu Y. Iya, tepat ya, pas di sumbu Y. Coba lagi geser. Terakhir, kalau yang lebih dari 0, gesernya kemana? Lihat pergeserannya ya. Kalau misalkan B lebih dari 0, itu dia bergesernya tuh ke bagian kiri. Ya, kiri dari sumbu Y. Iya, oke. Yang lain bagaimana? Pergeserannya sudah sama belum? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Diandra dan kelompoknya. Terima kasih. Oke, jadi Ibu tekankan lagi ya. Kalau untuk nilai B itu lihat geser gambarnya. Perhatikan slide-nya Ibu. Kalau B-nya kurang dari 0, nah awal mulanya di sini nih. Ya. Kemudian kalau pas sama dengan 0 dia bergesernya bagaimana? Tepat di sumbu Y. Nah, tepat di sumbu Y dia nih. Kemudian kalau B-nya lebih dari 0, ya udah mulai lebih dari 0, dia gesernya ke sebelah kiri. Iya, kirinya sumbu Y. Itu dia. Paham ya? Untuk nilai B. Oke, lanjut untuk nilai C. Siapa yang mau? Ayo yang belum-belum lah, yang belum-belum. Ibu akan berikan kesempatan buat yang belum-belum. Siapa lagi? Erlangga. Yuk Erlangga, yang C ya, hubungan nilai C. Diandra tadi sudah, Erlangga nomor 13. Oke, silakan Erlangga. Langsung aja gunakan medianya, jelasin. Oke. Lihat hubungan nilai C ya. Kalau C-nya apa duluan? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Iya, geser-geser saja slide-nya. Apa yang terjadi? Apa yang dilihat? Nah, perhatikan ya perbedaan grafiknya. Kurang dari 0. Iya. Titik sumbu akan berada di bawah sumbu X. Akan berada di bawah sumbu X atau nama lainnya sumbu Y negatif boleh, atau di bawah sumbu X boleh juga. Kemudian kalau C sama dengan 0, titik sumbu akan tepat berada di bawah di sumbu X. Ya, kalau Ibu tekankan ya bukan titik sumbu bahasanya, tapi titik potong. Iya, itu dia. Coba nah digambar, diginikan, dieksplor. Oke, benar nggak pas dia di sumbu? Iya, tepat dia di sumbu Y 0,0 ya. Oke, betul. Iya, mau diapain juga itu pasti kalau C-nya 0 pasti di sana ya. Betul. Lanjutkan. Kalau C-nya lebih dari 0 sekarang. Titik sumbu akan berada di atas. Titik potong akan berada di atas sumbu X. Di atas sumbu X alias sumbu Y positif. Kita cek. Mau nggak dia naik? Bener nggak dia naik ke sumbu Y-nya? Terus. Oke, betul sekali. Yang lain bisa ya? Jadi kalau hubungan nilai C-nya, lihat gesernya grafiknya ke bawah atau ke atas. Paham semua? Paham semua? Oke, tepuk tangan dulu buat Erlangga ya. Oke, mudah nih ya. Kita tinggal eksplorasi dari medianya saja. Lanjut. Siapa yang mau nilai D-nya? Diskriminannya. Nah ini ya, diskriminan tuh bisa lihat di papan nih. Nilainya di bawah sini nih, diskriminan. Jadi silakan kita otak-atik ABC-nya, boleh dari slider, boleh ngetik aja. Ya, kalau dia negatif gimana sih? Kalau dia sama dengan 0 bagaimana? Kalau dia positif bagaimana? Siapa yang mau coba? Ayo, nilai D. Nilai D nih yang terakhir, nilai D. Tinggal di otak-atik saja. Siapa tadi yang sudah? Tadi clue-nya Ibu sudah berikan. Clue-nya lihat titik potong terhadap sumbu. Sumbu apa kalau nilai D? Sumbu X ya. Siapa mau coba? Siapa mau coba? Raffi gimana? Ayo D. Ya, diskriminannya nanti kita cek-cek. Yang belum dulu. Oke, Gisela tadi sudah. Kita bagi-bagi nih biar semuanya rata, biar banyak. Ada yang maju-maju, ada yang menyampaikan pendapatnya. Ayo, Ibu bantu nanti di depan. Mau? Coba. Oke, Raffi. Nah. Oke, silakan Vi. Otak-atik nilai A, B, C biar nilai D-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, D kan Bu, ya, nilai D-nya dulu. Kalau diskriminannya itu sama kurang dari 0 atau negatif, ya, maka
titik akar penyelesaiannya itu imajiner atau tidak real. Jadi bilangannya itu bukan bilangan asli. Jadi pecahan ataupun desimal. Ya, imajiner itu kalau ibu revisi sedikit itu bilangan yang mengandung akar. Nah, akar aja. Kalau rasional masih bisa dalam bentuk real ya. Ya, jadi akar-akar itu bentuknya yang kita sebut imajiner. Kalau ibu lihat lagi titik potong terhadap sumbu X-nya ada berapa sih? Dia sumbu X-nya. Nah, dia motong apa enggak? Enggak sama sekali. Iya. Tidak ada titik potong sumbu X. Iya, tidak punya terdapat titik potong dengan sumbu X-nya. Coba sekarang buat D-nya biar sama dengan 0. Oh, itu sudah 0. Nah. Kalau lihat ya di papan ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, titik potong sumbu X akan ada 1. Ya, ada 1. Dan itu merupakan titik puncaknya. Oh, tapi ini kalau titik puncak tergantung dari nilai ABC-nya ya. Ya, jadi artinya kalau D sama dengan 0, harus berapa punya titik potongnya? Gimana? Harus berapa punya titik potong di sumbu X kalau D-nya udah 0? 1. 1 saja. Oke, lanjut. Sekarang buat dia biar D-nya lebih dari 0. Ya, yang positif. Nah, udah kelihatan dari gambar ya, Nak ya? Lihat ada titik-titiknya itu loh. Nah, oke. Dijelaskan lagi. Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau positif, akan terdapat 2 titik potong sumbu X yang real ya. Ya, jadi bilangan dan real. juga akan ada akar yang memiliki berapa bilangan akar? real. Ya, bilang 2 akar jadinya. 2 akar yang berbeda. Ya. Karena kalau kita sudah ngomong akar-akar seperti kemarin persamaan kuadrat, 2 akar itu adalah nilai X-nya. Jadi ingat ya, kalau D kurang dari 0, berapa tadi punya titik potong? D kurang dari 0? Nggak ada. Tidak punya. D sama dengan 0? 1. 1. D lebih dari 0? 2. Oke. Yang lain sama? Sama? Ya, nanti dicobakan lagi di GeoGebranya. Oke, silakan duduk Raffi. Tepuk tangan buat Raffi. Oke, Raffi nomor berapa, Raffi? 30. Oke, nah itu dia ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari nilai D, ya, dari nilai D, dilihat titik potongnya terhadap sumbu X-nya, ya. Oke, kita kembali dulu. Oke, kita review kembali ya, sambil ibu menekankan. Oke, perhatikan ya, kalau A tadi ada berapa? Ada 3 ya. Kalau A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah. Kalau A sama dengan 0, garis lurus. Kalau A-nya lebih dari 0, oke, sekarang kalau yang nilai B, B-nya kurang dari 0, berarti dia gesernya kemana? Ke kanan. B sama dengan 0, tepat di sumbu Y, betul. Kalau B lebih dari 0, ke kiri. Bagus sekali. Yang C atas bawahnya, lihat. Kalau C-nya kurang dari 0, ya di bawahnya sumbu X ya, alias Y negatif. Kalau C-nya sama dengan 0, di pusat, betul. Kalau lebih dari 0, iya, jadi gesernya tinggal atas bawah saja. Terakhir, baru tadi yang dijelaskan oleh Raffi, kalau D-nya kurang dari 0, ya berarti dia tidak punya titik potong sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, punya 1 saja. Kalau D-nya lebih dari 0, punya 2. Oke, itu dia yang kita sudah dapatkan. Terakhir nih, yang terakhir permasalahannya. Siapa yang mau menjelaskan yang masalah di awal tadi? Oke, Arin. Nah, yang ada tendang bola itu. Kira-kira yang mana sih? Nah, kira-kira yang mana yang bisa dijadikan bentuk umum dari fungsi kuadratnya? Ya, yang terakhir itu. Mungkin Ibu tayangin yang di awal tadi. Nah, yang ada tendang bola ini tadi ya. Oke. Oke, jadi kalau kita ibaratkan pemain bolanya itu adalah sumbu Y dan lapangannya itu adalah sumbu X. Terus bolanya itu kan berada di sini. Berarti bolanya itu berada di atas sumbu X. Jadi C itu lebih dari 0 atau C itu harus positif. Lalu arah tendangannya itu kan melambung terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah berarti A kan tadi sudah dijelaskan A itu
kurang dari 0 atau A-nya itu negatif. Lalu arah tendangannya itu kan ke arah kanan. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, berarti B itu lebih dari 0 atau B itu positif. Jadi jawabannya adalah yang A. Coba tuliskan tadi Y sama dengan apa tadi? Yang A katanya? Y sama dengan negatif min X. Boleh. Kuadrat. Min X kuadrat, ya. Boleh. Nah, bebas. Jadi banyak B-nya B aja apa isi X-nya nggak? BX. Nah, ada BX-nya. Oke, ini salah satu jawaban dari Arin. Ada banyak sekali macam jawabannya tergantung dari penjelasannya. Betul sekali ya jawabannya dari Arin. Silahkan berikan tepuk tangan kepada Arin dulu. Oke, jadi kalau Arin dia memisalkan tendangan bolanya itu, orangnya itu adalah sumbu Y, enggak masalah. Bebas ya. Kemudian dia nendang bolanya berbentuk ya arahnya melambung. Nah, sehingga dia mendapatkan bahwasanya letaknya itu di sebelah kanan sumbu Y-nya ya, dan atau di sebelah atas dari sumbu X-nya. Boleh, enggak masalah. Atau kalau ibu hanya melihat secara simpel misalkan boleh. Kalau udah melambung bentuknya gimana? A-nya negatif atau positif A-nya? Boleh ibu buatkan Y sama dengan semua yang ada minnya di depan itu sebagai fungsinya. Ini bebas, B-nya boleh min, C-nya boleh min. Yang penting gambar arah melambung bolanya adalah terbuka ke bawah, itu dia. Ya, jadi patokannya adalah lihat saja bentuk dari grafiknya. Oke, kalau begitu ibu minta satu orang untuk menyimpulkan kembali. Nah, siapa mau? Apa saja sih yang kita sudah bahas nih? Ada 4 ini. Nilai A, B, C, dan D. Nah, sesuai dengan bahasa. Nanti ibu berikan ininya. Revandra, oke, silakan bangun. Oke. Ya, boleh dari sini aja, enggak masalah. Iya, di sini. Ya, biar ibu sambil ini. Oke, pertama lihat dari hubungan nilai A-nya. Yang lain perhatikan ya. Jadi pada pembelajaran kita yang kali ini kita kan sudah menentukan apa pengaruh dari hubungan nilai A, B, C, dan D pada grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama hubungan nilai A itu sebenarnya menentukan apakah grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Nah, kemudian untuk hubungan nilai B pada fungsi kuadrat sebenarnya akan menentukan letak dari fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi letak dari grafiknya, jika B sama dengan positif, letak grafiknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan jika grafik fungsi kuadrat, jika nilai B sama dengan negatif, grafik fungsi kuadrat akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian ada hubungan nilai C pada fungsi kuadrat. Jadi nilai C itu menentukan apakah grafik fungsi kuadrat berpotongan pada sumbu Y positif atau sumbu Y negatif. Sedangkan untuk yang terakhir itu ada hubungan nilai diskriminan pada fungsi kuadrat. Nah, hubungan nilai diskriminan itu sebenarnya menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat pada sumbu X. Ya. Jadi jika D-nya lebih dari 0 itu terdapat titik potongnya 2. Kalau D-nya itu kurang dari 0 tidak terdapat titik potong, sedangkan kalau D-nya sama dengan 0 hanya terdapat 1 titik potong. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya pemaparannya. Tepuk tangan dulu buat Revandra. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke, jadi memang lumayan padat apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kita harus melihat bagaimana grafik itu hubungannya kaitannya dengan nilai A, nilai B, C, dan D-nya. Oke, kalau begitu nanti silakan di rumah kalian bisa ulang lagi itu. Silakan coba geser kiri, geser kanan lagi ABC-nya. Nah, kita akan coba lagi. Nah, apakah kira-kira sudah biar lebih paham lagi materinya bisa kalian kerjakan nanti di rumah. Karena Ibu sudah setting itu secara offline dan online. Jadi kalian bisa di mana saja, kapan saja belajar matematika melalui gadget kalian masing-masing. Oke, kalau begitu, karena kita sudah selesai diskusi kelompok, silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Ya, pelan-pelan ya. Cek kembali, hati-hati membawa barang-barangnya, laptop, HP, dan alat tulisnya.
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Nah, ini adalah akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Ada penutupnya. Jadi kita tadi sudah menyelesaikan 5 fase model pembelajarannya ya. Oke, silakan kembali pelan-pelan. Bawa alat tulisnya, hati-hati memang kalau kita sudah bekerja dengan menggunakan teknologi wajib ada kehati-hatian ya. Jangan sampai merusak nanti teknologinya. Oke, di sini boleh. Ya, pelan-pelan. Sudah semua ke tempatnya masing-masing? Ya, duduk dulu biar tenang dulu di tempatnya masing-masing. Ingat barang-barangnya. Ayo, silakan tempat duduk masing-masing. Oke. Kegiatan kita yang terakhir adalah Ibu coba berikan kuis kecil-kecilan. Sudahkah kalian paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan keluarkan selembar kertas. Ya, tulis nama, nomor absen. Nah, silakan. Ya, Ibu berikan waktu 10 sampai 15 menit lah sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Dan yang Ibu ingatkan nanti LKPD-nya silakan di-submit ya. Yang tadi kita sudah hasil diskusinya, apa yang sudah kamu kerjakan, setiap siswa wajib untuk mengumpulnya. Oke, kalau yang sulit dalam mengsubmit, boleh kalian foto nanti yang sudah kalian orek-orek tadi, upload di GC-nya. Oke, tidak usah menuliskan soal, langsung jawaban saja beserta penjelasannya. Mungkin Ibu bacakan ya, karena beberapa ada yang tidak kelihatan di pilarnya. Jadi Ibu bacakan ada 2 soal. Dengarkan dulu. Yang pertama, seorang pitcher dan catcher suatu klub bisbol sedang melakukan latihan. Gerak bola melambung yang dilemparkan pitcher hingga ditangkap catcher membentuk grafik fungsi kuadrat. Silahkan buatkan bentuk fungsi kuadratnya mewakili gerakan melambung bola itu. Mungkin sama tadi yang seperti dijelaskan Arin. Bebas, silakan, boleh, jangan gunakan ABC lagi. Angkanya gunakan. Bebas kan, boleh pakai -2, 1, 3, 5 dan seterusnya. Apa kira-kira bentuk dari fungsi kuadrat yang mewakili lemparan gerakan bola pitcher yang ditangkap oleh catcher? Silahkan. Ya, itu nomor 1. Ya. Langsung saja tuliskan. Iya, bebas ya, karena itu adalah masalah open ended. Jadi nggak mungkin satu orang sama dengan yang lain. Mungkin aja yang lain menggunakan angka 5, angka 3, angka -5, -3, nah itu terserah, bebas. Asalkan yang benar-benar mewakili dari gerakan bola yang melambung. Nah, lihat lagi ya, posisi A-nya, oke. Posisi B-nya mungkin ditambahkan penjelasan sedikit di sana, nggak masalah. Yang penting itu adalah kaitan dari yang sudah kita pelajari tadi. Oke, Ibu berikan waktu 3 menit lagi, silakan untuk memikirkan soal nomor 1. Tidak ada hitung-hitungan, cuman kamu hanya membayangkan dan memberikan representasimu dan pola pikirmu apa sih yang berkaitan dengan hal itu. Oke, yang kedua nanti ya silahkan dicermati lagi karena yang kedua ada masalah kontekstualnya. Ya, bagi yang lupa mungkin boleh dibuka bahan ajarnya, nggak masalah dulu ya, karena memang awalnya kan kita masih belajar ya, nggak masalah, baca bahan ajarnya kembali, buka video pembelajarannya, ingat-ingat lagi apa yang sudah Ibu berikan di sana. Ya, dan apa kesimpulan yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke, nomor 2 silakan ya. Nah, lanjutkan. Perhatikan soalnya dengan rinci, hati-hati di sana. Jadi banyak sekali kaitannya memang fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau nomor 2, Pak Made mengarahkan anak panah tegak lurus ke atas. Ya, bayangkan saja dari gambarnya sudah kelihatan dia menegakkan, nah tegak lurus ke atas ya. Kemudian jika digambarkan lengkungan busur itu akan menyerupai grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang diketahui nih. Fungsinya adalah Gx sama dengan 15 ditambah 2x min x kuadrat. Jika anak panahnya adalah terletak tepat di tengah-tengah busur, nah, tentukan persamaan garis yang mewakili anak panah tersebut. Nah, hati-hati di sana. Ya, agak berbeda sedikit.
karena memang soalnya merupakan soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual, ya, yang sedikit membutuhkan analisanya. Kira-kira yang mana sih dimaksud itu? Oke, lihat lagi di bahan ajarnya, perhatikan dan coba dibayangkan. Arahnya, hubungannya kemana itu? Apakah nilai A, nilai B, nilai C, nilai D? Oke, di sana pakai patokannya. Oke, silakan berpikir dulu. Ya, berikan penjelasannya ya sesuai dengan bahasa kalian ya, bahasa dan pemahaman kalian. Ibu berikan waktu 5 menit lagi. Ya, paling tidak yang ibu butuhkan adalah penjelasan kalian. Nah, itu yang paling penting karena bahwasanya kalau matematika itu lebih kepada paham konsepnya. Ya, di sini kan kita tidak ada menghitung ya. Nah, silakan penjelasan kalian bagaimana sih memahami karakteristik dari fungsi kuadrat itu. Ya, gunakan konsepnya yang tadi. Apa sih hubungan nilai-nilai tadi? Oke, 1 menit lagi. Ya, hari ini memang lebih ke penjelasan saja, ya, lebih ke pemahaman bagaimana kalian menggunakan teknologi. Nah, ini kita baru pertama kali ya menggunakan media GeoGebra. Jadi memang persiapannya harus ada. Nah, karena kalau sudah pakai teknologi, setidaknya setiap perangkat harus kompatibel dengan medianya itu sendiri. Oke, karena waktu sudah habis, silakan bangun, kumpulkan jawabannya. Ya, yang tertib, silakan bangun, kumpulkan, taruh di meja depan sini. Oke, ayo bangun, sudah habis waktunya. Silakan bangun, kumpulkan. Ayo silakan, taruh di meja depan sini. Ya, ayo bangun semua. Ya, kumpulkan seberapa sudah pemahaman kalian hari ini. Ya, nanti akan ibu nilai itu. Oke, silakan ayo segera nak, berdiri, bangun, kumpulkan.
Ya, taruh di depan sana. Taruh saja di sana. Hati-hati yang tertib. Oke, siapa yang belum kumpulkan? Ayo kumpulkan dulu. Oke. Iya. Ayo. Iya. Sudah semua? Iya, oke, selesai kumpulkan saja ya. Oke, begitulah pelajaran kita hari ini, sampai sini dulu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan kembali bertemu untuk membicarakan mengenai menggambar fungsi kuadrat ya. Jadi lanjutan dari hari ini. Jadi nanti minggu depan kita akan latihan bagaimana langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kita sudah diawali dengan doa. Jadi kita tutup juga dengan doa pula ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, silakan bisa Ibu tutup pembelajaran hari ini. Padoasana. Paramo Santi. Om Santi 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 Om.